Halo adik-adik, selamat pagi. Hari ini Lause bertemu lagi dengan adik-adik. Walaupun masih lewat streaming, kita tetap bersyukur pada Tuhan pada saat ini. Yuk adik-adik, sebelum kita mulai sekolah minggu kita mau bersikap saat teduh di depan Tuhan. Saat teduh dimulai. Amin. Nah adik-adik, Lause, hari ini hari apa ya? Hari apa ya Lause? Hari Minggu ya Lause? Hari Minggu, Iya. hari Tuhan Yesus untuk datang ke dunia memuji Tuhan atau gimana Lause? Untuk sekolah Minggu Lause? Untuk sekolah minggu, Iya. Oke. Nah adik-adik, pada pagi hari ini Lause mau ajak adik-adik untuk semua bangkit berdiri. Kita mau ke satu pujian Yesus besertaku. Ku daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku, terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. di suka Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. sekali lagi ku Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luar angkasa, ku selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Oke, kita berdoa adik-adik, lipat tangannya untuk matanya, Lause akan doakan. Tuhan, terima kasih Tuhan, pada pagi hari ini kami sudah datang kepada Engkau pada saat ini Tuhan. Kiranya Engkau yang pakai kami Tuhan, Engkau berkatilah kami, bahkan dimanapun kami berada selama ini ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami membuka sekolah minggu kami Tuhan, semua dalam tangan-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Nah adik-adik, kita masih tetap berdiri. Kita mau ke satu pujian, dikepak-kepak tangannya. Lebih semangat kita memuji Tuhan. Tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar tubuh sehat dan kuat, untuk selalu memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat, untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Sekali lagi, dikepak-kepak. Dikepak-kepakkan tangannya, digeleng-geleng kepalanya, agar
memuji Tuhan. Digoyang-goyang kaki kiri, digoyang-goyang kaki kanan, agar tubuh sehat dan kuat untuk selalu memuji Tuhan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Goyang kiri, Goyang kiri, goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. goyang kiri, Goyang kanan, putar ke kiri, putar ke kanan. Oke, silakan duduk adik-adik. Nah, pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Siapkan hati adik-adik untuk mendengar firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita makan pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Ku ingin dengar cerita. Ku ingin dengar cerita tentang perbuatan Allah. Biarlah cerita itu tinggal dalam hatiku sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya. Oke adik-adik, selamat bersuka cita untuk mendengar firman Tuhan pada pagi hari ini. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan Lau Setina. Saat ini kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Mari adik-adik kita buka hati kita siapkan pikiran kita. Mari kita mau mendengarkan firman Tuhan. Apakah adik-adik sudah siap? Siap ya adik-adik ya? Oke, mari kita ambil sikap doa adik-adik. Kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Saat ini kami mau membuka hati kami. Kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan tolong setiap kami firman Tuhan yang boleh kami dengarkan, boleh kami mengerti dalam setiap kehidupan kami boleh melakukannya. Ajari kami Tuhan saat ini. Kami siap menerima firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang aku sahabat yang setia. Sahabat setia itu seperti apa sih adik-adik? Kata setia, setia itu berarti tidak berpaling, tidak meninggalkan satu dengan yang lainnya. Tetap satu, teguh, itu arti setia ya adik-adik ya. Nah, di dalam Alkitab ada diceritakan tentang persahabatan yang dibangun dengan ikatan yang kuat. Seorang sahabat yang mengasihi sahabatnya melebihi dirinya sendiri. Ada yang tahu persahabatan antara siapa adik-adik? Itu adalah persahabatan antara Daud dan Yonatan. Nah adik-adik, Daud adalah seorang gembala. Hari-hari dia menggembalakan kambing domba ayahnya. Ayahnya bernama Isai. Daud anak bungsu dari 8 anak laki-laki. Ayahnya yaitu Isai. Daud lahir di kota kecil, di kota Bethlehem. Sedangkan Yonatan lahir dan dibesarkan di lingkungan istana. Seorang putra raja, ayahnya bernama Saul, raja pertama bangsa orang Israel. Nah adik-adik,
Yonatan berasal dari suku Benyamin, sedangkan Daud berasal dari suku Yehuda. Terlepas dari perbedaan mereka, keduanya menjalin persahabatan yang sangat kuat. Daud dikenal karena kisahnya membunuh manusia raksasa. Siapa itu adik-adik? Ya, namanya adalah Goliat. Berasal dari bangsa orang Filistin. Tuhan menyertai Daud sehingga Daud berhasil membunuh manusia raksasa tersebut. Yonatan bertemu dengan Daud di dalam istana. Saat Daud diundang oleh Raja Saul untuk memainkan alat musik, yaitu alat musiknya Daud yang sehari-hari dimainkan adalah harpa. Nah, dari sanalah mereka bertemu dan menjadi sangat akrab. Persamaan mereka adalah mereka sama-sama seorang pejuang melawan bangsa orang Filistin. Adik-adik, Yonatan dan Daud ini saling mengasihi, saling menyayangi. Yonatan dan Daud mempunyai kesamaan juga. Ia sama-sama mengandalkan Tuhan dalam kehidupan mereka. Nah, adik-adik, persahabatan mereka diuji, semakin diuji saat Raja Saul ingin membunuh Daud. Kenapa ya adik-adik Raja Saul ingin membunuh Daud? Karena api kebencian hati Saul, merasa iri hati melihat kemenangan yang diraih oleh Daud secara berturut-turut, menang dari bangsa orang Filistin. Membuat Daud dielu-elukan, Daud dipuji-puji oleh seluruh rakyat dan para wanita bangsa Israel. Mereka memuji Daud dengan mengatakan, Saul membunuh beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa. Nah, itu artinya Daud lebih hebat dari Raja Saul. Adik-adik, persahabatan antara Yonatan dan Daud akhirnya dipisahkan oleh jarak. Karena Daud harus melarikan diri dari kejaran Raja Saul, di mana Raja Saul ingin membunuhnya. Adik-adik, Yonatan adalah sahabat yang rela berkorban bagi Daud. Yonatan membela sahabatnya. Yonatan membantu, menyelamatkan, bahkan membebaskan Daud dari kejaran Raja Saul. Nah, adik-adik, Daud terpilih dan Daud dipilih oleh Tuhan. Daud diurapi untuk menjadi raja bagi bangsa Israel, menggantikan Raja Saul. Adik-adik, Yonatan meminta satu hal kepada Daud. Kalau nanti Daud sudah menjadi seorang raja, Yonatan berkata kepada Daud, jangan berhenti menyatakan kasih setiamu terhadap keturunanku sampai selama-lamanya. Itu adalah ikatan janji antara Yonatan dan Daud. Kemudian bangsa orang Filistin datang melawan bangsa Israel. Dalam pertempuran itu, di mana Raja Saul dan Yonatan terbunuh. Berita ini terdengar oleh Daud. Daud merasa sangat sedih adik-adik. Kenapa sedih adik-adik? Daud mempunyai seorang sahabat yang setia, yang mengasihi dirinya seperti dirinya sendiri. Akhirnya meninggal dalam peperangan melawan bangsa orang Filistin. Akhirnya Daud kembali ke Israel, ke kota Hebron. Akhirnya Daud menjadi raja atas bangsa Israel setelah Raja Saul meninggal. Adik-adik, Daud tidak hentinya menunjukkan kesetiaannya kepada Yonatan. Janjinya yang sudah ia tepati kepada Yonatan. Dengan usaha Daud mencari kerabat, sanak saudara, bahkan anak Yonatan yang mungkin masih hidup. Dan ternyata ditemukan anak Yonatan yang bernama Mephiboset. Salah satu keluarga Yonatan yang masih hidup. Mephiboset ini tidak mempunyai fisik yang sempurna adik-adik atau cacat karena salah satu kakinya timpang. Adik-adik, Daud menunjukkan
kasihnya kepada Mefiboset sebagai tanda janji kepada Yonatan ayahnya. Dengan mengundang Mefiboset masuk ke dalam istana, makan sehidangan semeja sebagai anak raja. Dan juga Daud memberikan semua ladang milik Saul, yaitu kakeknya Mefiboset. Dan segala barang milik kepunyaan Raja Saul dikembalikan kepada Mefiboset. Termasuk salah satu hambanya Yonatan yang bernama Ziba. Ziba ditugaskan oleh Raja Daud untuk mengusahakan dan mengelola semua ladang milik Raja Saul. Dan hasilnya bukan untuk Raja Daud, melainkan semua hasil ladangnya diberikan kepada Mefiboset. Daud menganggap keturunan Yonatan sebagai salah satu anggota keluarga Raja Daud. Dia menyatakan kasihnya, kesetiaannya kepada Yonatan sahabatnya. Adik-adik, Yonatan sahabat yang baik, dan apakah kita punya sahabat seperti Yonatan, adik-adik? Ya, adik-adik punya sahabat yang setia, termasuk Lausetina juga punya sahabat yang setia. Sahabat yang sudah memberikan nyawanya bagi kita, sehingga kita memperoleh keselamatan. Sahabat kita namanya Yesus Kristus. Yesus yang telah mati disalibkan dan bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, menyediakan tempat bagi kita. Yesus adalah sahabat setia kita, adik-adik. Sahabat yang tidak pernah meninggalkan kita. Nah, adik-adik, kita juga bisa menjadi sahabat yang setia bagi sahabat kita. Kita bisa menjadi sahabat yang terus mendoakan teman-teman kita. Kita bisa menjadi sahabat yang boleh saling membantu kepada teman-teman kita yang lagi kesusahan dan butuh pertolongan. Seperti Yesus. Yesus sahabat setia kita. Tuhan yang setia, yang terus menyertai setiap seluruh kehidupan kita. Yesus yang setia menepati segala janji firman-Nya. Di mana Yesus berjanji, barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu salah satu janji firman Tuhan. Nah, adik-adik, kita bersyukur kita sebagai anak-anak Tuhan, kita boleh percaya, kita boleh diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik, ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat yang ketiga. Saya ulangi adik-adik ya. Ayat hafalan minggu ini terdapat dalam 2 Tesalonika pasal 3 ayat ketiga, di mana berbunyi Tuhan adalah setia. Kita bersyukur ya adik-adik ya, punya Tuhan yang setia. Adik-adik, saat ini mari kita mau menyanyikan satu pujian. Karena ada satu sobatku yang setia, dia adalah Yesus Tuhan Allah kita. Ayo adik-adik, mari langsung aja kita bangkit berdiri, kita naikkan ada satu sobatku yang setia.